Salam, anggota keluarga yang diberkati Allah. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Minggu ini bersama dengan seluruh anggota keluarga gereja di seluruh dunia, kita merayakan hari Pentakosta, di mana karya Roh tidak dapat dibatasi pada tempat dan waktu. Roh menggerakkan para pemberita, berkarya menembus batas negara dan bahasa, seperti yang dituturkan firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur, penuh sukacita, memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 55 ayat pertama dan ketiga. Tuhan sekalian, kebaktian perayaan Pentakosta saat ini berlangsung dalam kuasa dan kasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Damai sejahteranya turun atas kita semua. Silakan duduk. Umat Tuhan sekalian, kita hanyalah debu tanah. Kita hidup dan berkarya karena Allah menghembuskan Roh-Nya pada kita sebagaimana pengakuan pemazmur. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Tetap teguh
Bapak Ibu, anggota keluarga yang dikasihi Tuhan. Di hadapan Roh Allah yang berdiam di dalam kita dan mengetahui seluruh keberadaan hidup kita, marilah dengan jujur dan terbuka kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita di hadapannya dalam saat teduh. Bapa di dalam sorga, dengarlah seru dan doa kami. Ampunilah segala dosa dan kecemaran kami, serta lepaskan kami dari derita yang menimpa. Jadikanlah kami sesuai kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Dengarkanlah olehmu berita anugerah Allah. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah. Diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Bapak Mama, anggota keluarga yang terkasih, saya undang berdiri dan kita akan membaca secara berbalasan dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Ayat genap akan dibacakan oleh saya dan ayat ganjil akan dibacakan oleh Bapak Mama jemaat sekalian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya
tidak akan menanggung hukuman. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh berhimpun beribadah segenap anggota keluarga. Bahkan kami dapat membaca dan mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Penuhilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk melakukan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan sekalian, dalam perayaan Pentakosta saat ini, kita akan membaca dan merenungkan bersama Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang mau hidup di dalamnya. Saudara-saudara, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu,
tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Wajemuri, haleluya. Wajemuri, haleluya. Tadelo dona mimi. Umat Tuhan sekalian, kalau pada satu saat beberapa orang, kita bersama-sama dengan beberapa orang duduk bersama dalam sebuah ruangan, kemudian ada dua orang yang berbicara memakai bahasa daerah mereka. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita ketika mendengarkannya. Mungkin kita merasa jengkel, kita merasa curiga, karena kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh, yang dibicarakan oleh dua orang tersebut. Mungkin kita juga merasa kita tidak dihargai, karena di dalam kelompok itu tiba-tiba ada dua orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa daerah mereka. Sebaliknya, kadang-kadang kalau ketong mau bicara rahasia, atau ketong mau omong seseorang atau sesuatu, ketong biasa pakai ketong pun bahasa daerah. Supaya orang lain jangan tahu. Nah, saudara-saudara, keragaman bahasa bisa dimanipulasi untuk membangun komunikasi yang tidak jujur. Menjadikan kita manusia yang tertutup dan penuh dengan kecurigaan. Ya, seperti contoh saya tadi. Nah, kenyataan ini sangat mungkin membuat kita menjadi kelompok yang eksklusif. Kita merasa diri menjadi kelompok yang paling benar dan orang lain sebaliknya. Kita menjadi kelompok yang merasa diri istimewa dan orang lain sebaliknya. Kalau sudah begitu, maka kita akan cenderung menjadi kelompok orang yang tidak mampu untuk hidup bertoleransi dengan orang lain. Kita tidak mampu untuk hidup membuka diri dengan orang lain di luar kelompok kita. Ya. Pernyataan Tuhan Yesus dalam perikop sebelumnya, Bapak Ibu dan Saudara, menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga, kepada para murid, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus ini mendorong para murid untuk keluar dari batasan-batasan yang mereka bangun. Menginjili bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di seluruh Yudea, tapi Samaria sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, pernyataan Yesus ini mendorong para murid untuk keluar dari batasan-batasan yang mereka bangun. Keluar dari perasaan eksklusivisme kelompok, ya, membangun hubungan yang baru dengan banyak orang, dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Kalau sebelumnya para murid berpikir bahwa karya penyelamatan Allah itu hanya khusus diwartakan untuk orang-orang Yahudi dalam kelompok mereka sendiri, sebuah kelompok yang eksklusif, Tuhan Yesus mendorong mereka untuk mewartakan karya keselamatan itu menjadi saksi Kristus di luar batasan yang sering mereka bangun sebagai orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, peristiwa Pentakosta adalah langkah awal dari realisasi pernyataan Tuhan Yesus itu. Banyak orang bertanya, ketika mereka mendengar para murid berbicara dengan bahasa yang bisa mereka mengerti,
Mereka bertanya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Karena para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Lukas mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Yang pertama, Pentakosta adalah ketika dinding-dinding yang menghalangi komunikasi dibuka. Jadi Roh Kudus diberikan kepada para murid. Mereka bisa berbicara, mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang mendengar. Jadi bukan sebaliknya. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja, kita sering mendengarkan ada orang yang mengatakan dia memiliki bahasa roh. Dia berbicara sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain. Kita melihat hal sebaliknya yang dilakukan oleh Allah dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan dan membuat para murid berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh banyak orang yang hadir pada waktu itu. Pentakosta adalah ketika dinding-dinding yang menghalangi komunikasi dibuka. Pentakosta adalah pembebasan ketika kecurigaan terhadap sesama dihapuskan. Yang kedua, Pentakosta adalah ketika sesama tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra dalam perjalanan bersama menuju ke masa depan. Kalau sebelumnya karena komunikasi yang macet, komunikasi yang tidak baik, sesama bisa dianggap sebagai ancaman. Kita bisa hidup dalam kecurigaan demi kecurigaan. Peristiwa Pentakosta adalah saat ketika sesama tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra dalam perjalanan menuju ke masa depan. Saudara-saudara, Roh Kudus menciptakan situasi baru. Pengertian diperbaharui dan disatukan. Pada perayaan Pentakosta, marilah kita mengevaluasi atau menilai ulang komunikasi di antara kita. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik. Mari kita menilai ulang komunikasi yang sering kita bangun dalam keluarga kita. Ada banyak masalah dalam keluarga yang terjadi karena komunikasi di antara kita yang tidak terlalu bagus. Ada saat di mana suami mencurigai istrinya atau istri mencurigai suami, kakak dan adik saling mencurigai karena komunikasi yang terbangun tidak terlalu bagus. Pentakosta menolong kita untuk membangun sebuah komunikasi yang memperbaharui kehidupan berkeluarga kita. Tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam kehidupan berjemaat. Bukankah ada banyak masalah dalam jemaat yang sering kita hadapi karena pola komunikasi kita yang kurang baik? Karena itu, mari kita menilai ulang pola komunikasi kita. Roh Kudus akan membantu kita untuk memperbaharui komunikasi kita, menolong kita supaya kita menjadikan sesama kita sebagai mitra dalam perjalanan menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga sedang ada dalam sebuah masyarakat yang seringkali memiliki kecenderungan intoleransi. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, marilah kita belajar membangun komunikasi yang jujur, yang tulus dengan sesama anak bangsa. Supaya sekalipun kita berbeda, bahasa, budaya, agama, latar belakang sosial, tetapi kita boleh menganggap orang lain sesama sebagai mitra dalam perjalanan kita ke masa depan untuk memperbaharui bangsa dan negara kita. Pada perayaan Pentakosta ini, saudara-saudara,
kita dipanggil untuk membangun sebuah hubungan yang lebih terbuka. Hubungan yang jujur, lepas dari kecurigaan-kecurigaan untuk sebuah masa kini dan masa depan yang lebih baik. Mulai dari keluarga kita sampai pada lingkup yang lebih luas. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita untuk sebuah misi pembaharuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak, dalam situasi pandemi COVID-19, sebagai pendeta saya melihat ada sesuatu yang baik dari situasi ini. Baik dalam jemaat kita maupun di luar jemaat kita. Kita melihat bahwa bersama-sama semua kita dari latar belakang kehidupan kita yang berbeda, kita sedang berjuang untuk membangun solidaritas bersama. Saya mau cerita pengalaman kami di Pastori Rehoboth. Ketika pandemi corona ini baru mulai, ya, kami di Pastori Rehoboth itu dikunjungi oleh saudara-saudara dari kelompok dompet duafa. Mereka datang dan menyemprot disinfektan di pastori dan di gereja. Dan saudara-saudara tahu kebanyakan anak-anak muda dan diantaranya beberapa perempuan yang menggunakan jilbab. Sebagai pendeta saya tersentuh dan saya terharu dengan kenyataan ini. Bayangkan mereka masuk ke gereja dan kemudian bekerja untuk melayani. Ini sesuatu yang luar biasa. Pandemi COVID-19 membuat kita membangun solidaritas bersama siapapun kita, apapun latar belakang kehidupan kita. Kemudian saya bertanya, apa yang kita lakukan sebagai gereja? Kalau orang-orang dari, dalam tanda kutip, dari masjid datang ke gereja dan membersihkan gereja, apakah gemit? Kita sudah keluar dari batasan yang kita bangun? Padahal dalam tata gereja kita memahami bahwa koinonia bukan hanya sebuah persekutuan dari lingkup yang kecil, dari lingkup keluarga, dalam lingkup jemaat, tetapi sebuah koinonia yang lebih luas, dunia ini. Pentakosta sekali lagi membuat kita menilai ulang hubungan kita dengan sesama saudara yang lain. Apakah mimpi kita sebagai gereja Mesih Injil di Timor untuk membangun sebuah koinonia yang lebih luas, sebuah koinonia yang setara dengan pihak-pihak lain yang berbeda dengan kita, itu terwujud. Dalam masa-masa seperti ini, kita menyaksikan betapa kita berjuang dalam kelemahan dan keterbatasan kita untuk membangun solidaritas bersama dengan semua orang, siapapun mereka dari latar belakang yang berbeda. Saya membayangkan alangkah indahnya, sekalipun nanti kita sudah terbebas dari COVID-19, tetapi kita terus membangun solidaritas bersama dengan siapapun yang ada dalam lingkup pergaulan dan pelayanan kita. Dalam keragaman bahasa dan budaya, kebaikan dan cinta kasih Allah mesti dinyatakan. Saudara, dalam perayaan ini sebagai satu persekutuan, kita juga mempersiapkan diri memasuki perayaan perjamuan kudus pada hari esok tanggal 1 Juni 2020. Dalam tradisi gerejawi, satu hari sesudah perayaan Pentakosta, kita menyebutnya sebagai syukur Pentakosta. Biasanya dalam tradisi kita akan gereja, biasa ketong bilang gereja Padang. Kalau di desa-desa, di kampung-kampung, orang akan bawa hulu hasil untuk dipersembahkan. Di kota mungkin punya format yang lain, ya. Tetapi kita menyebutnya itu sebagai syukur Pentakosta. Tahun ini, syukur Pentakosta kita di Jemaat Kota Baru, kita tandai dengan perayaan perjamuan kudus. Tentu kita bersuka cita ketika pada Jumat Agung yang lalu, karena COVID-19, kita tidak bisa merayakan perjamuan kudus. Kita bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Esok kita akan bersama-sama dengan semua saudara-saudara seiman dalam lingkup gereja Mesih Injil di Timor merayakan perjamuan kudus. Saudara-saudara,
Perjamuan kudus mengingatkan dan menguatkan kita akan begitu besar, begitu kuat, begitu dalam cinta kasih Allah kepada kita. COVID-19 pandemi ini membuat kita khawatir, membuat kita takut. Bahkan kita mempertanyakan, di mana Tuhan dalam situasi ini? Apakah Tuhan mengasihi kita? Perjamuan kudus mengingatkan saya dan saudara-saudara betapa luar biasa dalamnya dan kuatnya cinta kasih Allah. Sampai ia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Tubuh dan darahnya dipersembahkan untuk kita. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus melambangkan tubuh dan darah Kristus bagi kita. Tetapi juga roti dan anggur dalam perjamuan kudus sebagai penanda bahwa berkat Allah cukup tiap-tiap hari bagi saya dan saudara-saudara. Bagi orang-orang Yahudi, roti dan anggur itu makanan mereka sehari-hari. Yesus menggunakan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya untuk keselamatan bagi banyak orang. Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang familiar dengan hidup mereka tiap-tiap hari itu sebagai tanda Allah mengasihi mereka. Dalam situasi pandemi ini, ada banyak keluarga yang sedih karena berkurangnya penghasilan. Kita bertanya-tanya, sampai kapan situasi ini berlangsung? Apakah tabungan kita cukup untuk mencukupi kebutuhan tiap-tiap hari? Saudara-saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa berkat Allah secukupnya tiap hari diberikan kepada kita. Perjamuan kudus juga mendorong kita untuk terus berjuang, membangun hubungan yang lebih terbuka, yang tulus dan memberkati sesama. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 menulis seperti ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudara, mari merayakan Pentakosta dan perjamuan kudus sebagai sebuah komunitas dari tubuh Kristus yang dipecahkan untuk menyatukan mereka yang jauh dan mereka yang dekat. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 22. Betul bahwa ketika Roh Kudus turun, tidak hanya mendapat sambutan hangat dan ramah, tetapi juga ada sinisme, bahkan pertentangan. Ketika orang-orang mendengar bahwa para rasul bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti, mereka kemudian menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sejarah gereja membuktikan bahwa misi Allah tidak pernah gagal. Karena itu teruslah berjuang untuk menjadi saksi Kristus, membangun hubungan yang jujur, tulus, tanpa kecurigaan terhadap orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 dalam versi bahasa Sabu. Manonga kahonga para jaya padeo ama monetao dope erali rungarai wawa jedoha janga daurai wawa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagaimana yang tadi disampaikan kepada kita, bahwa esok tanggal 1 Juni 2020 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perayaan perjamuan kudus itu akan dimulai pada pukul 15.00 sampai selesai. Saudara-saudara, ada yang bisa mengikuti melalui live streaming, tetapi ada yang dapat mengikuti di rumah masing-masing melalui pelayanan para penetua dan diaken. Roti dan anggur dibagikan oleh para penetua dan diaken, tetapi saudara-saudara juga bisa menyiapkannya di rumah masing-masing. Saya mendengar ada keluarga-keluarga yang mau menyiapkan anasir dalam perjamuan kudus di rumah mereka masing-masing. Silakan, kita bisa menyiapkan roti dan anggur ataupun pangan lokal untuk itu. Ya, peraturan pastoral kita memungkinkan selain roti dan anggur bisa digantikan dengan teh atau ubi atau pisang. Ya, silakan saudara-saudara bisa menyiapkannya sendiri. Kita menyiapkannya dalam iman kepada Tuhan. Jadi besok kita bersiap jam 3 kita mulai kebaktian dan sampai selesai. Ya. Nah, untuk itu para anggota SIDI yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 mulai jam pukul 15.00, saya persilakan berdiri untuk menjawab di hadapan Allah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah. Dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah. Apakah jawab? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Yang ketiga, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Yang keempat, apakah saudara-saudari dengan tulus hati berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu yang telah dimeteraikan oleh baptisan dan oleh kuasa Roh Kudus, tetap setia pada pengakuan imanmu di dalam kasih yang benar dalam persekutuan dengan sesama? Apakah jawab? Ya, saya berjanji dengan tulus hati. Hatiku Tuhan selama
Silakan duduk. Pada Minggu Pentakosta ini, mari kita mengucap syukur karena penyertaan Roh Kudus yang memulihkan dan memberdayakan. Kita bersyukur untuk setiap hal yang telah Tuhan berikan. Mari kita bawa persembahan kita dengan mengingat firman Allah, seperti yang tertulis dalam pertama Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber rahmat, kami bersyukur untuk segala berkat, karunia dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Terimalah ya Allah sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa ini kita juga akan mendoakan persiapan untuk perjamuan kudus, termasuk kita mendoakan roti dan anggur ataupun pangan lokal yang kita siapkan untuk perayaan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih karena Engkau membekali kami dengan Roh Kudus-Mu yang sangat membantu kami untuk bisa menjadi saksi-Mu bahkan di luar kelompok kami sendiri. Dalam pencurahan Roh Kudus-Mu, Engkau membuka komunikasi yang baik di antara kami. Dinding-dinding yang memisahkan kami terbuka. Engkau membebaskan kami dari kecurigaan satu terhadap yang lain. Engkau menolong kami untuk membangun hubungan yang jujur, hubungan yang tulus. Dan kami dapat melihat sesama kami sebagai mitra dalam perjalanan masa kini dan menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami ingin agar Engkau terus memberkati kami dalam keluarga kami masing-masing. Karena seringkali komunikasi-komunikasi yang terbangun di antara kami kurang baik. Dan itu membuat kami curiga satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan, Roh Kudus memperbaharui pola komunikasi dalam keluarga kami masing-masing. Roh Kudus juga menolong kami dalam jemaat ini untuk memperbaharui pola komunikasi di antara kami. Sehingga kami boleh bersama membangun persekutuan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagai gereja, bantu kami juga agar kami dapat membangun sebuah koinonia yang lebih luas. Koinonia yang tidak terbatas dalam persekutuan gereja Masehi Injili di Timor. Tapi kami mau membangun relasi yang setara, relasi yang jujur,
relasi yang ramah dengan orang lain yang berbeda dengan kami. Dalam keragaman bahasa dan budaya, bahkan dalam keragaman agama-agama yang ada di Indonesia, kami boleh membangun sebuah kebersamaan, membangun solidaritas bersama untuk sebuah Indonesia yang lebih ramah dan lebih terbuka. Supaya sebagai gereja, kami menjadi gereja yang memberkati dunia ini. Terima kasih. Tuhan memberkati Kota Baru dengan segala dinamikanya. Para presbiter, Tuhan berkati. Semua orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan dalam fungsi pelayanan mereka di jemaat ini, Tuhan memberkati mereka semua pribadi, juga dalam persekutuan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan di Kota Baru, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengan berbagai harapan dan pergumulan, Tuhan Engkau berkati. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap memohon agar Tuhan terus menuntun perjalanan kami. Tuhan terus berkuasa atas pola pikir kami. Tuhan menolong kami supaya apapun keadaan kami selalu terarah kepada Tuhan. Kami tidak membiarkan ketakutan dan kebimbangan menguasai kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau menuntun kami. Engkau mengendalikan perjalanan sejarah kehidupan kami, bahkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi banyak orang yang terdampak COVID ini. Tuhan, kami mohon, bantu kami apapun keadaan kami, supaya kami tetap kuat. Para medis, para dokter, dan semua orang yang terlibat langsung dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini, Tuhan berkati mereka. Keluarga mereka masing-masing Tuhan berkati. Semua bersaudara dan bersaudari kami, anak-anak yang terpapar COVID-19, mereka yang sedang diisolasi, mereka yang sedang dirawat, Tuhan kasih mereka semangat, kasih mereka pengharapan, dan biarlah dengan semangat dari Tuhan, mereka boleh dibantu untuk mengalami pemulihan. Terima kasih, tolong kami Tuhan sebagai sesama saudara dan saudari, supaya kami belajar untuk peduli kepada tiap keluarga yang anggota-anggota keluarganya mengalami terinfeksi oleh penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin agar Tuhan membantu kami supaya kami terus membangun solidaritas bersama di antara kami. Siapapun kami, apapun latar belakang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat di Kota Baru yang pada minggu ini merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu menjadi bagian mereka di usia mereka yang baru. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang terbaring di rumah-rumah mereka maupun yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Kami juga mohon Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan menguatkan iman dan percaya mereka. Dan Tuhan memberkati upaya-upaya medis yang sementara dilakukan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami jemaat Kota Baru mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada esok hari. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mohon kepadamu, Tuhan memberkati semua persiapan kami. Baik yang dilakukan oleh majelis jemaat, para pendeta, penetua, diaken dan pengajar. Juga persiapan-persiapan oleh keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah kami mempersiapkan segala sesuatu dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, perjamuan kudus yang akan kami rayakan boleh menjadi berkat bagi kami pribadi, bagi keluarga, bagi komunitas di tempat ini, juga bagi bangsa dan negara kami.
semua persiapan kami untuk live streaming. Tuhan berkati anak-anak muda yang memberi diri, waktu, tenaga mereka, pikiran mereka untuk membantu kami sehingga ibadah perjamuan kudus dapat kami akses di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh persiapan kami bawa ke hadapan Tuhan. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus ataupun pangan lokal yang kami siapkan dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan agar biarlah semuanya itu boleh menolong kami, memberkati kami. Perjamuan kudus kami mengikutinya dalam iman kepada Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memelihara kami dengan berkat-berkat yang cukup tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati para pemimpin kami. Dalam situasi seperti ini, Tuhan kasih mereka hikmat supaya mereka dapat mengambil kebijakan yang memberkati kami sebagai rakyat. Tolong mereka supaya mereka tidak mengambil kebijakan menurut kemampuan otak mereka saja, menurut apa yang ada dalam pikiran mereka, tetapi dalam penyerahan diri yang sungguh kepadamu. Mereka mencari hikmat dari Tuhan. Tuhan bekerja dalam diri para pemimpin kami, baik di pusat, provinsi, di kota ini, supaya mereka mengambil kebijakan yang akan memberkati kami. Dalam situasi seperti ini Tuhan, kami sering bingung, kami sering menyalahkan satu terhadap yang lain. Kami takut dengan berbagai kebijakan yang bagi kami mungkin tidak akan menolong. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mohon dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong setiap pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Supaya mereka mengambil keputusan dengan bijaksana. Dan itu akan menolong kami. Baik untuk Indonesia secara umum. Juga untuk provinsi kami. Untuk kota kami ini. Terima kasih Bapa di sorga. Gereja Mesihi Injili di Timor yang ada di kota maupun di desa. Tuhan memberkati kami sebagai gereja. Sekarang ini di tiap-tiap keluarga kami ada dalam doa-doa bersama untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Tuhan terima kasih karena pandemi COVID-19 ini membuat kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membuat kami menyadari betapa rapuhnya kami dan sebagai gereja kami membangun persekutuan sebagai gereja yang berdoa, terus-menerus berdoa, meminta belas kasihan Tuhan bagi bumi ciptaan-Mu ini. Dengarkanlah doa-doa kami Tuhan, dengarkanlah seruan-seruan kami. Jangan biarkan kami malu dalam pengharapan kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Engkau melihat kami, Engkau mendengarkan segala seruan dan doa-doa kami. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan salah kami. Jangan biarkan dosa dan salah kami membuat Engkau terhalang untuk menyatakan kasih dan belas kasihan-Mu untuk kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bangsa ini, ampuni gereja-Mu, ampuni kami semua. Dan biarlah di atas dasar pengampunan-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh kemurahan, kami dipulihkan, dan kehidupan kami menjadi normal kembali. Kami sudah rindu untuk beribadah bersama di gedung-gedung kebaktian, dalam kelompok-kelompok kategorial fungsional. Kami merindukan itu Tuhan. Dan kami bawa kerinduan ini kepada. Dengarkanlah kami dan jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah menang, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan sekalian, mari kita berdiri dan dengan sukacita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Murimada Ya.
Jemaat Tuhan sekalian, jalanilah perjuangan hidupmu dalam tuntunan Roh Kudus. Jadilah terang dalam kegelapan dan pembawa damai di tengah permusuhan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kita. Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari. Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya.